Halo semua kesayangan Tuhan. Hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan di kitab Yohanes. Hari ini kita baca di pasal yang ke-20. Tinggal 2 pasal lagi, kemudian kitab Injil Yohanes ini akan selesai. Jadi mari kita mulai. Sebelumnya doa dulu ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami boleh sama-sama kembali membaca di dalam firman-Mu. Kami mau serahkan waktu kami ini kepadamu, Bapa. Kami mohon, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Kami mau mendengar. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Pasal ke-20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi batu yang dimaksud ini, batu yang diambil ini bukan batu kecil, tetapi ini batu yang besar sekali, itu yang untuk menutupi kuburannya Yesus. Karena kuburan orang Israel zaman itu tidak seperti kuburan yang kita tahu yang dikubur di bawah tanah, ya. Tapi mereka itu dimasukkan ke dalam gua, dan di gua itu guanya itu ditutup dengan batu yang besar sekali dan berat, ya. Jadi sebenarnya nggak bisa semudah itu batu itu digulingkan. Lanjut ayat yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Di sini tertulis bahwa di saat murid yang satu ini dia larinya lebih cepat dari Petrus, tapi dia nggak langsung masuk. Jadi saat dia lihat Petrus masuk ke dalam, dan dia akhirnya menyusul untuk masuk juga. Dan di saat dia melihat bahwa kubur itu kosong, dia di situ langsung teringat apa yang Tuhan Yesus bilang, bahwa dia mati dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi kata percaya di sini menunjukkan bahwa tadinya dia itu tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus selama ini katakan, tetapi di saat dia melihat bahwa Yesus tidak lagi tergeletak di dalam kuburannya, tetapi tidak ada lagi di situ, dia langsung teringat, dia langsung percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu ternyata terjadi dengan sungguh, dengan nyata, ya. Jadi bukan hanya kata-kata belaka, tetapi betul-betul terjadi. Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi di sini Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Yang dikira Maria Magdalena hanya manusia biasa, tetapi ternyata dia itu adalah Yesus sendiri. Ya, jadi di saat Maria hendak memegang Yesus, jadi sepertinya dia itu seolah-olah mau memeluk Yesus, ya. Saya bisa mengerti karena dia pikirkan Tuhan Yesus itu bayatnya dicuri orang, tapi ternyata dia kembali bangkit dari orang mati. Di sini Tuhan Yesus kasih kata-kata yang luar biasa sekali kepada Maria Magdalena. Ya, jadi dia bilang kepada Maria, dia harus pergi kepada murid-muridnya dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu dia akan kembali kepada Bapanya. Bukan hanya kepada Bapanya, tetapi juga Bapamu. Ya, jadi situ dia bilang dia akan kembali ke Allahku dan Allahmu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapanya itu bukan hanya Bapanya dia sendiri, tetapi juga Bapa murid-muridnya. Yang juga berarti untuk kita yang sekarang ini percaya melalui pemberitaannya, Bapanya Yesus itu adalah juga Bapanya kita. Bapanya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan dia itu juga adalah Bapa kita. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk seluruh manusia. Bahwa Bapa kita itulah adalah Tuhan kita. Satu-satunya pencipta langit dan bumi. Oke, sampai di sini dulu. Besok saya akan lanjutkan pasal 20 di ayat yang ke-19. Oke, Tuhan berkati harimu. Sampai berikutnya. Dadah.